Pemerintah Jepang melatih pemuda Indonesia dengan cara militer. Para pemuda ini dilatih menanamkan disiplin, jiwa kesatria, rasa nasionalisme, walaupun untuk pemerintah Jepang. Rasa semangat dan menghilangkan rasa takut dan juga rasa rendah diri. Menurut penilaian Jepang, para pemuda, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, belum terpengaruh oleh alam pikiran barat. Mereka secara fisik cukup kuat, semangat dan pemberani. Karena itulah para pemuda menjadi sasaran utama bagi propaganda Jepang. Ada dua hal yang sangat ditekankan kepada para pemuda, yaitu seishin, semangat, dan bushido, jiwa satria. Jepang juga mengajarkan pendidikan umum pada para pemuda. Sebenarnya, BPAR merupakan bagian dari gerakan 3A. Program latihan di BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah pesertanya tidak dibatasi. Semua pemuda boleh masuk mengikuti latihan. Di dalam latihan-latihan tersebut ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pimpinan para pemuda. Di dalam San-a Seinen Kutenso, latihan diadakan selama 1,5 bulan. Latihan-latihannya bersifat khusus, yakni ditunjukkan kepada para pemuda yang sudah pernah aktif di dalam organisasi, misalnya kepanduan. Di samping latihan-latihan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan semangat, pemuda juga diajari mengenai pengetahuan-pengetahuan praktis seperti memasak, merawat rumah, serta berkebun. Selain itu, pemuda juga diajari bahasa Jepang. Pada tahap pertama pelatihan, telah dilatih sebanyak 250 orang. Organisasi Seinendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan mereka sendiri. Organisasi ini merupakan barisan pemuda atau Seinendan dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung sebenarnya dari organisasi Seinendan sendiri adalah agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik pada saat itu. Dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Jumlah anggotanya yang tercatat sekitar 3.500 orang dan kemudian berkembang hingga 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, organisasi Seinendan ini beranggotakan para pemuda yang berumur 14-22 tahun. Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi yang pembentukannya bersamaan dengan Seinendan pada tanggal 19 April 1943 yang pembentukannya dipimpin oleh Gun Seikan. Maksud dari pembentukan organisasi ini ialah untuk membantu tugas-tugas polisi seperti mengatur lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Untuk melakukan dan meningkatkan kualitasnya, Keibodan dilatih langsung oleh polisi Jepang di Sekolah Kepolisian Sukabumi, dan mereka tidak boleh terpengaruh oleh kaum nasionalis karena Jepang memiliki niat tertentu. Keibodan dibentuk di seluruh Indonesia, namun memiliki penyebutan yang berbeda di tiap daerahnya, dan Keibodan memiliki anggota mencapai 1 juta orang. Pada pertengahan 1944, Jepang mengadakan rapat Chusangin, Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah menumbuhkan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah air dari serangan musuh. Keinginan itu diwujudkan dengan membentuk Suisintai atau Barisan Pelopor pada 1 November 1944. Barisan ini dipimpin langsung oleh seorang nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, juga dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandar-Dinata, dan juga Buntaran. Barisan Pelopor berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Keanggotaannya mencakup seluruh pemuda.
baik yang terpelajar maupun yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Keanggotaannya yang heterogen diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang tinggi, sehingga timbul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi. Anggotanya sendiri mencapai 60.000 orang, di mana di dalamnya dibentuk barisan pelopor istimewa yang berjumlah 100 orang. Di antaranya ada Supeno, Den Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi, di mana barisan tersebut berada di bawah kepemimpinan para nasionalis, sehingga barisan tersebut berkembang dengan pesat. Organisasi ini mengadakan pelatihan militer, meskipun hanya menggunakan senapan kayu dan juga bambu runcing. Mereka juga dilatih bagaimana caranya menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Hizbullah merupakan suatu organisasi kepemudaan yang bersifat sukarela yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Kaikyo Seinen Tensei. Organisasi ini didirikan pada 15 Desember 1944 dan dibentuk setelah Jepang menerima kekalahan secara bertubi-tubi dan membuat keadaan Jepang semakin memburuk. Jepang akhirnya mengeluarkan ultimatum untuk menambah pasukan perang menjadi 40.000 orang yang terdiri dari pemuda. Pemuda tersebut tergabung di Masyum. Bagi mereka, ikut perang membela bersama Jepang sama dengan mengupayakan kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Sementara bagi Jepang, pasukan ini akan memperkuat pasukan yang berperang. Hingga akhirnya, pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Kaiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1965. Hizbullah adalah kesatuan militer bagi pemuda muslim. Organisasi ini diketuai oleh Kyai Haji Zainul Arifinan Muhammad Ron sebagai wakilnya. Relawan dalam organisasi ini harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya berada di rentang usia 17 tahun hingga 25 tahun. Mereka kemudian dilatih militer di Cabarusah, Bogor, Jawa Barat selama 35 bulan. Tidak hanya latihan fisik kemiliteran, anggota Hizbullah juga mendapatkan pendidikan mental rohaniah. Setelah selesai pelatihan, anggota kembali ke daerah masing-masing untuk membentuk cabang-cabang Hizbullah beserta program pelatihannya. Dengan demikian, berkembanglah kekuatan Hizbullah di berbagai daerah. Namun, kekuatan utama ada di Jawa sebagai pusat pemerintahan. Tugas pokok Hizbullah sebagai tentara cadangan. Yang pertama, membantu tentara Dai Nippon. Yang kedua, melatih diri, jasmani, dan rohani dengan segiat-giatnya. Yang ketiga, menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Yang keempat, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Lalu ada sebagai pemuda Islam. Yang pertama, membela agama dan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, memimpin umat Islam untuk taat beragama. Yang keempat, keanggotaan organisasi Hizbullah.